semuanya, jumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia. Mari belajar bahasa Indonesia dengan perasaan yang bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas penggunaan dipisah atau digabung ya. Yuk tonton video ini sampai akhir agar kamu bisa benar-benar paham sampai ke akar alasan kenapa ada yang dipisah dan ada yang digabung. Tahukah kamu kalau banyak sekali kita temui penggunaan atau penulisan yang tidak tepat? Tepat maksudnya di sini adalah sesuai dengan aturan penulisan yang diterbitkan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Kesalahan-kesalahan ini bisa kita temui di tempat umum, tidak hanya di lingkungan masyarakat biasa, tetapi di lingkungan formal juga loh. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah divaksin. Kira-kira yang menerbitkan spanduk ini siapa ya? Nah, menurut kamu, penulisan divaksin tadi, divaksin yang penulisannya dipisah atau divaksin yang penulisannya digabung? Nah, mari ikuti materi berikut. Dalam bahasa Indonesia, penulisan bisa digabung atau dipisah karena memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai imbuhan dan yang kedua sebagai kata depan. Pertama sebagai imbuhan atau afiks. Penulisan ditulis digabung atau serangkai dengan kata yang mengikutinya. Biasanya berupa kata kerja. Contohnya, ikan itu dimasak oleh ibu, atau kakak diminta oleh ayah, atau Pak Ridwan dibayar oleh pengusaha. Nah, berikut contoh lainnya. Semua kata ini bisa kita aktifkan. Contoh, dilamar menjadi melamar. Jadi, divaksin merupakan kata kerja. Divaksin bisa kita ubah menjadi kata kerja aktif, yaitu menjadi memvaksin. Vaksin juga bukan kata tempat, jadi penulisannya digabung. Lalu pada fungsi yang kedua, tergolong ke dalam salah satu jenis kata tugas, yakni kata depan atau dikenal dengan istilah preposisi. Di sini, penulisan sebagai kata depan berfungsi untuk menyatakan keterangan tempat dan ditulis dengan cara dipisah. Contohnya, adik menaruh bukunya di atas meja. Ia kehilangan dompetnya di pasar. Kami memilih untuk menetap di Padang setelah menikah. Ciri utama yang dipisah selalu diikuti oleh keterangan tempat. Contoh lainnya seperti di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, di sekolah, di atas, di bawah, di depan, di samping, dan di lemari merupakan keterangan tempat yang mana penulisannya dipisah. Nah, kalau di mana digabung atau dipisah? Yups, jawabannya dipisah. Alasannya adalah karena di mana merupakan kata tanya yang menanyakan atau membutuhkan jawaban tempat. Contohnya, di mana kamu lahir? Jawabannya adalah di Bukit Tinggi. Sekarang kamu udah paham kan? Nah, kalau sudah, kira-kira dikunci, digabung atau dipisah? Di luar, digabung atau dipisah? Tolong tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Silakan share kepada orang terdekatmu. Dan selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Tunggu video selanjutnya ya. Dadah!